Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Hari ini kembali lagi di Reward Kids. Walaupun ibadah kita online, tapi kita harus tetap semangat dan kita harus nanti fokus untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelum kita mulai ibadah kita hari ini, kita mau sama-sama berdoa. Mari lipat tangannya, tutup matanya, dan kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk hari ini, hari yang Tuhan kasih buat kami. Kalau sebentar kami mau beribadah, Tuhan kami mau memuji nama Tuhan dan menyembah Engkau. Tuhan beri kami semangat, dan juga kalau kami mendengarkan firman-Mu, Tuhan berikan kami roh yang tenang, supaya kami bisa duduk diam, tenang, dan mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau sama-sama menyanyikan pujian. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus atas kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih, terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu. Syukur bagimu. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu yuk. Tuhan Yesus, terima kasih Kau telah memberikan hari yang indah ini. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Hadirlah Engkau di tengah ibadah kami. Kasih Tuhan, haleluya, amin. Have you ever watched how people give their offerings in church? How do you think it happened in Jesus' time? Jesus was sitting with his disciples in the temple, watching people bring their offerings.
In those days, people took their offerings to the temple court and dropped them into collection boxes. There were many rich people in Jerusalem. They lived in nice houses and wore fancy clothes. They also had plenty to eat. After they paid for their nice houses and fancy clothes and good food, they would take some of the money they had left to the temple for an offering. Dressed in their finest clothes, they would go to the temple when they knew a lot of people would be there. After looking around to make sure people were watching them, they would pour their money into the collection boxes. They liked it when their money made a lot of noise. And they liked it when people turned to see who had put so much money into the collection box. They hoped people were whispering, "Look, see how much offering that person brought? He certainly is generous." Jesus knew that those rich people brought only what was left over after they had purchased all the things they wanted. He knew that they had not given up a single thing. They had not gone hungry or done without fancy clothes. They had not sacrificed. Then Jesus noticed a woman at the collection box. He knew that her husband had died and that she was a widow. Many times she had no food to eat. The woman looked around to see if anyone was watching. She was very embarrassed because she could only bring a very tiny offering. When she thought no one would see her, she slipped 2 tiny coins into the collection box and hurried away. But Jesus had seen her. He had seen the 2 tiny coins she slipped into the offering box. Jesus said to his disciples, "This poor widow has put in more than all the others. She has given all that she has." All that she had, all of her money. As the widow heard Jesus' words, tears of joy filled her eyes. She had no money to buy bread for dinner, but she was happy to give an offering to God. Although her offering was tiny, she gave more than all the others because she gave it cheerfully and out of love for God. Halo adik-adik, apa kabarnya hari ini? Pasti semuanya baik-baik saja ya. Oke, tadi kita sudah lihat bersama-sama cerita di Alkitab tentang seorang janda yang miskin ya. Nah, kalau janda itu berarti sudah tidak memiliki suami ya. Nah, satu saat Tuhan Yesus itu sedang ada di bait Allah atau di bait suci. Lalu Tuhan Yesus memperhatikan semua orang-orang yang masuk ke bait suci yang membawa persembahan ya. Nah, kemudian Tuhan Yesus melihat ya banyak orang-orang kaya juga yang datang membawa persembahan. Wah, mereka ngasihnya persembahan itu besar-besar gitu ya. Mungkin waktu itu mata uang mereka kita nggak tahu ya kan. Kalau kita rupiah ya, kalau orang Indonesia mata uangnya rupiah ya. Mungkin kalau saat ini jumlahnya mungkin besar gitu ya, mungkin jutaan gitu ya, 10-an juta gitu ya. Nah, kemudian ada seorang janda yang datang dan janda ini mempersembahkan persembahannya. Nah, ditulis di Alkitab ya, adik-adik boleh baca ya, di Markus 12 ayat 41 sampai ayat 44. Dikatakan janda itu memasukkan 2 peser atau 1 duit. Nah, peser itu adalah mata uang orang Yahudi yang paling kecil nilainya ya. Itu kalau dinilai dengan rupiah itu mungkin kira-kira 500 rupiah. 500 rupiah loh. Yang mungkin adik-adik pernah lihat nggak tuh koin yang kecil itu ya, yang ada tulisan 500 ya. Itu 500 rupiah. Nah, perempuan atau janda miskin ini memasukkan persembahan itu ya ke dalam tempat persembahan dan Tuhan Yesus memperhatikan. Lalu setelah itu Tuhan Yesus panggil tuh murid-muridnya. Nih coba dengar ya kata Tuhan Yesus. Tahu nggak
dari semua yang bawa persembahan tadi itu, yang paling besar nilainya, yang membawa persembahan yang paling besar itu adalah janda miskin ini, persembahan dari janda miskin ini, katanya Tuhan Yesus. Gitu, murid-muridnya mungkin kaget. Masa sih Tuhan Yesus? Kan tadi juga murid-muridnya juga mungkin lihat ya, gitu ya. Karena mungkin tempat persembahan itu terbuka, karena kan bisa dilihat ya. Gitu, mungkin murid-muridnya bilang gini, kok aneh sih Tuhan Yesus? Kan tadi tuh banyak loh yang ngasih tuh, gede-gede jumlahnya. Gitu. Tapi kok Tuhan Yesus bilang perempuan atau janda miskin ini yang bawa cuma 2 peser itu, 1 duit gitu ya, rupiahnya itu 500 rupiah. Kok Tuhan Yesus bilang paling gede sih gitu. Nah, Tuhan Yesus katakan di ayat yang ke-44 dari Markus 12. Kenapa alasan Tuhan Yesus bilang seperti itu? Karena janda ini membawa seluruh nafkahnya. Janda ini membawa persembahan dalam kekurangannya. Ya, janda ini mempersembahkan, kata Tuhan Yesus, seluruh nafkahnya, semua yang ada padanya. Mungkin setelah itu dia nggak punya uang lagi buat beli makan. Ya, tapi itulah yang dihargai oleh Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, apa sih pelajaran yang kita bisa pelajari dari cerita ini? Pelajaran yang kita bisa pelajari adalah memberi dengan hati yang baik, ya, atau dengan hati yang tulus. Nah, adik-adik, mungkin adik-adik juga pernah ya di sekolah minggu, di gereja, atau mungkin pernah datang ke Reward Kids ya, waktu masih ibadah secara tatap muka, kan kita membawa persembahan ya, dikasih sama mama dan papa uang gitu. Nah, waktu itu waktu kita ngasih uangnya, kita ngasih asal ngasih aja atau gimana? Ya, nah hari ini kita mau belajar ya, kalau kita bawa persembahan kepada Tuhan, ataupun kalau kita memberi ya, kita memberi itu bukan hanya memberi uang gitu ya, kita memberi pertolongan sama teman kita yang butuh, kita memperhatikan orang-orang yang mungkin berkekurangan atau mungkin nggak seberuntung kita gitu ya, teman-teman kita gitu ya. Apakah kita melakukannya dengan hati kita yang tulus ya? Jadi kita belajar gitu. Kalau kita misalnya gitu ya, kalau kita mau memberi, mama papa kasih kita uang untuk kita mungkin bawa nanti di Reward Kids untuk kasih persembahan, ayo bawa sama Tuhan itu dengan hati yang murni, dengan hati yang tulus ya. Berapapun yang adik-adik bawa, Tuhan itu tidak melihat dari semua nilainya gitu ya. Nilainya itu Tuhan lihat dari hati kita gitu. Makanya Tuhan bilang seperti tadi, janda ini yang memberikan hanya sedikit menurut menurut perkiraan orang gitu ya, maksudnya menurut apa yang dilihat sama orang, ternyata kata Tuhan ini memberi lebih banyak dari semua yang membawa persembahan itu, yang jauh lebih besar dari pemberiannya. Karena Tuhan Yesus melihat dari mana adik-adik? Ya, dari hati kita. Ya, jadi adik-adik mulai belajar hari ini yuk. Kalau kita mempersembahkan sesuatu gitu ya, apakah itu kepada Tuhan, bahkan kalau kita mungkin memberi perhatian gitu ya kepada orang tua, kepada orang-orang lain, kepada keluarga kita, mari kita memberi dengan hati yang tulus. Nah, berdoa juga untuk orang lain itu adalah pemberian ya. Kan memberi itu apa yang keluar dari kita ya, bukan buat kita lagi tapi buat orang lain gitu. Nah, adik-adik pernah nggak mendoakan mama, papa, kakak, adik gitu? Pernah nggak doakan Bapak Joko Widodo? Iya kan? Bapak Joko Widodo itu siapa? Bapak Presiden kita gitu. Terus Bapak Wakil Presiden kita siapa namanya? Bapak Ma'ruf Amin. Ya, pernah nggak kita doakan? Ayo, kalau belum, saatnya kita berdoa. Nah, terus kalau nanya gini, Anti, gimana caranya berdoa? Ya berdoa, Tuhan Yesus berkati Bapak Presiden kami, Bapak Joko Widodo, Bapak Wakil Presiden kami, Bapak Ma'ruf Amin. Berkati Tuhan Yesus. Nah, kalau kita berdoa dengan sepenuh hati.
Ya, jadi adik-adik ingat, Tuhan melihat hati kita, ya. Tuhan melihat ketulusan hati kita, ya. Dan Tuhan pasti memberkati kita. Tuhan pasti memberikan yang terbaik, ya. Semua cita-cita adik-adik yang adik-adik bawa kepada Tuhan Yesus pasti satu saat menjadi kenyataan, ya. Sesuai dengan waktu dan kehendaknya Tuhan, ya. Jadi adik-adik ayo belajar ya untuk memberi dengan sepenuh hati. Jadi sekali lagi Anti ingetin, memberi itu bukan hanya memberi uang ya, tetapi memberi perhatian gitu ya. Terus juga mendoakan ya. Terus juga memberi semangat gitu. Misalnya ada teman-teman yang mungkin hari-hari ini sedang kena COVID gitu ya. Atau ada teman-teman kita yang mungkin nggak bisa sekolah, nggak punya dana. Ayo kita bantu, ayo kita doakan ya. Dan Tuhan Yesus melihat hati adik-adik ya. Jadi adik-adik mari ayo semangat yuk ya. Kita mau hidup kita menyenangkan hati Tuhan. Yes, adik-adik mari kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita Yesus Kristus karena Dia sangat baik buat kita ya. Oke adik-adik, biarlah firman Tuhan ini menjadi kekuatan kita ya, menuntun kita supaya kita jadi anak-anak Tuhan yang hebat. Nah, adik-adik, sampai di sini dulu ya pertemuan kita minggu ini. Jangan lupa bergabung lagi dalam Reward Kids minggu depan. Sampai ketemu adik-adik. Tuhan memberkati.